Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Fiar Febrian. Saya dari Universitas Teknologi Digital dengan prodi manajemen. Nah, di sini saya ingin mewawancarai selaku pelaku usaha bisnis gitu. Nah, video ini sebenarnya untuk tugas manajemen pemasaran jasa. Oke, di sini juga tadi saya udah sebut, di sini ada pelaku bisnisnya, pelaku usaha. Nah, izinkan perkenalkan di mana, Bang? Boleh? Boleh, Bang. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Abdurrahman. Saya selaku business owner dari Durja Market. Saya kebetulan lulusan dari Unindra, Teknik Industri. Alamat domisili saya di Kelapa Nunggal, Bogor. Mungkin sekian perkenalan singkat saya, Bang. Oke, terima kasih ya. Oke, Bang Fahmi, makasih banyak nih atas perkenalannya. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung aja. Jadi gue pengen tahu nih sejarah singkat awal mula berdirinya Durja Market itu kayak gimana ya. Terus boleh nggak diceritain lebih detail gitu dari bisnis ini gimana, Bang? Boleh? Boleh, Bang. Ya, oke. Langsung aja ya. Oke, untuk pertanyaannya ya. Untuk sejarah awal, anjay. Kebetulan ya dulu tuh masa-masa COVID lah. Sebenarnya nggak ada niatan untuk terjun langsung ke bisnis ini, terutama bisnis fashion lah. Tapi kalau untuk jual beli itu emang dari dulu saya ada basic lah, dari mulai COD motor tuh. Di grup jual beli Facebook lah. Nah, kebetulan pas masa COVID itu ada temen lah yang ngajakin untuk bisnis fashion ini. Nah, kebetulan saya tertarik lah. Nah, dari situ saya juga ngulik nih gimana sih yang mau diambil itu barangnya seperti apa aja. Kebetulan modalnya juga dulu sangat minim ya, karena emang dulu tuh masih jadi mahasiswa lah, masih minim modal tuh. Berarti waktu itu masih mahasiswa ya? Betul, kebetulan waktu di 2020 ya, COVID itu saya masih mahasiswa di Unindra ya. Nah, mulai dari situ saya tertarik tuh karena diajak temen awalnya ya. Saya tertarik. Awal modal itu sekitar 3 juta kalau nggak salah. Itu saya ngambil itu sepatu Converse. Nah, di situ saya kembangin terus gimana caranya produk-produk yang saya jual itu laku. Ya, cukup sekian lah. Ya, oke. Oke, Bang, tadi kan Abang kan udah menjelaskan perkenalan ya. Nah, tadi juga saya mendengar bisnis Abang itu Durja Market, itu sangat menarik lah. Itu bergerak di bisnis apa sih? Maksudnya dia tuh ngejualin apa, barang apa, atau sejenis barang apa itu? Karena saya juga merasa tertarik dengan nama juga keren itu, Durja Market gitu. Itu gimana, Bang? Bisa nggak jelasin nggak? Ya, baik. Ya. Sebelumnya saya jelasin dulu ya, untuk saya ini menjual produk-produk fashion ya, terutama di brand-brand Converse, New Balance, dan lain-lain lah. Saya ini bergerak di bidang pakaian fashion lah, bisa dibilang fashion. Nah, yang dijual di toko-toko saya ini ada sepatu, baju, topi, tas, dan lain-lain lah. Kalau untuk selain dari itu ada nggak kayak ikat pinggang atau yang lain gitu yang masih berhubungan dengan brand-brand Converse gitu? Ya, untuk seperti pinggang ya, terutama di Converse itu untuk ikat pinggang itu tidak ada ya, karena Converse itu menjual produk-produknya biasanya itu sepatu, tas, baju, terus jaket, topi, dan lain-lain lah.
Tapi untuk ikat pinggang ini tidak ada kebetulan di Converse ini. Siap. Oke Bang Wahmi, tadi kan Abang kan udah menjelaskan banyak lah gitu. Oke, macam-macamnya, terus Abang tuh bergerak di bidang apa aja. Nah, gue di sini pengen tanya dong soal range harganya dari topi, baju, sepatu. Boleh nggak dikasih tahu harganya gitu? Ya. Oke, untuk range harga ya, kalau untuk produk Converse ini, kalau sepatu ya, biasanya saya menjual itu yang pasti under market atau under retail lah, kalau bisa dibilang. Untuk range harganya itu, kalau misalnya di Converse, kalau seri 70S nih, biasanya di Converse itu jualnya kan 1.100.000. Saya biasanya ngejual range harganya itu di kisaran harga 650 sampai 950, tergantung warna biasanya dan size biasanya. Nanti worth it juga ya? Ya, untuk worth it sih pasti worth it ya, karena dari segi harganya juga kita di bawah harga retail. Tentunya untuk harga yang segitu cukuplah untuk kantong-kantong pelajar atau mahasiswa. Jadi kan tadi kan Abang kan sepatu nih. Kalau untuk baju, topi itu berapa? Tadi kan Abang kan lebih spesifik ke sepatu aja gitu. Kalau yang lain gimana? Untuk topi biasanya kisaran harganya itu di harga 150 sampai 200 kalau untuk topi. Dan untuk baju kisaran harganya dari harga 100.000 sampai 200.000 biasanya. Iya, oke. Jadi kan Abang kan udah ngejelasin cukup banyak lah dari macam-macamnya, terus bidang bergerak dari apa aja. Yang terakhir itu soal harganya, range-nya. Boleh nggak sih kita ngelihat produknya gitu? Karena sangat tertarik lah. Yang tadi Abang bilang tuh, ini kan soalnya kan produk-produk apa ya? Produk-produk bisa dibilang produk keren lah, produk apa? Iya, fashion yang emang udah mendunia lah gitu. Boleh nggak kita ngelihat produknya gitu? Apa Abang bawa itu produknya? Oke, boleh. Ya, oke. Untuk produk-produknya kita ini kebetulan bawa ini topi ya, topi Converse ini biasanya dijual di store ini kisaran 200. Cuma kita jual ini biasanya di harga 150 sampai harga 180.000. Lumayan kan 20.000 tuh. Iya. Benar. Ya, untuk yang kedua ini ada baju ya. Biasanya baju ini untuk harga retailnya itu di store itu harganya bisa kisaran 459.000. Nah, kita jual biasanya di kisaran harga 200.000 aja nih. Terus ada lagi untuk hoodie. Untuk hoodie ini di store biasanya dijual dengan harga 600, cuma kita jual dengan harga 300 sampai 350.000. Terus ada lagi sling bag. Biasanya di store jualnya kisaran 459. Kita jual biasanya 300.000 aja. Dan satu lagi ini untuk sepatu ya. Ini untuk sepatu seri 70S. Biasanya di store itu dijual dengan harga 1.100.000. Cuma kita jual di harga 850.000 aja. Worth it banget. Iya. Ini kalau untuk ukuran ini dari ukuran berapa aja ya? Dari ukuran gitu. Untuk ukuran ya, biasanya kalau kita ukurannya dari 36 sampai 45. Dan juga kita misalnya bisa request order. Oh, bisa ya? Bisa untuk itu. Iya. Banyak banget ya barangnya ya. Dari topi, Iya. tas, sleeping bag ya? Iya. Terus ada hoodie juga gitu. Keren banget ya, keren. Oke Bang, ini barangnya menurut saya udah sangat bagus lah, menarik lah. Karena kan di usia Abang ini kan berapa sekarang? 23 tuh udah bisa stok barang-barang banyak kayak gini ya. Jadi kayak sepatu, hoodie, ada topi, terus sepatu ini juga. Udah gitu aja Bang, maksudnya ini barangnya masukin dulu aja biar ini enak lah, biar rapi juga gitu. Ya, sorry ya. Bang, ini kan gue udah banyak pertanyaan nih ke lo nah.
gue pengen lebih ada juga sih pertanyaan selanjutnya gitu. Boleh. Nah, gue pengen tanya nih mengenai sistem penjualan itu. Kan tadi kan abang kan yang sekarang ini kan banyak banget barangnya bawa ya. Kalau dari sistem penjualan abang tuh barang itu di stoknya itu terbatas atau apa ya? Maksudnya terbatas di sini sistemnya pre-order apa emang nyetok barangnya bang? Oke. Bisa ngejelasin? Boleh. Ya oke. Oke, untuk produk-produk yang kita jual ya biasanya kita ada stok ya. Untuk stoknya itu emang sih terbatas, tapi biasanya nih kita kalau emangnya customer minta size dari yang nggak kita punya nih, biasanya kita lakukan pre-order ya. Jadi ada request order, kita ngelayan request order. Tapi biasanya kita sebelum melakukan pre-order itu biasanya ada deal-dealan dulu, biasanya ada DP. Iya betul, DP 50% untuk tanda jadi. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu customer meng-cancel, itu DP angus bang. Iya. Jadi kan abang kan bilang kayak ada sistem pre-order itu kalau misalkan kita DP orang itu nggak ada kabar, angus ya jatuhnya. Berarti bisa dibilang rugi dong untuk konsumen. Rugi maksudnya uang kita udah ngasih nih, cuma uang kita hilang gitu aja. Iya. Bisa dijelasin nggak? Sebetulnya di awal juga kan udah ada kesepakatan ya dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Nah biasanya kita itu ada masa pelunasan. Jika barang sudah ada di kita, biasanya kita melakukan estimasi itu sekitar 7 hari setelah barang ada. Kalau tidak ada pelunasan, dikatakan DP yang 50% itu angus. Jadi kita nggak langsung di hari H dia nggak melunasi langsung angus. Jadi kita ada jedanya juga bang. Konfirmasinya. Ya betul, biar sama-sama enak lah. Ya. Oke bang, jadi dia juga ada sebenarnya itu banyak banget pertanyaan ya. Jadi pertanyaan gue tuh emang dicantumi di sini lah di HP. Oke bang, ini kan kita udah lebih dalam lah kita berbincang-bincang di sini gitu. Tadi juga udah banyak lah di sini. Gue juga catat pertanyaannya di sini di HP biar lebih enak juga. Nah, gue pengen tanya nih soal sistem penjualannya. Itu untuk sistem penjualan tuh gimana bang ya? Apa online kah? Apa COD kah? Atau yang lain gitu? Bisa dijelasin nggak? Boleh. Untuk sistem penjualan di Durja Market sendiri itu biasanya kita melakukan sistem penjualan online dan offline biasanya. Tapi untuk offline sekarang ini kita belum ada toko. Biasanya kita melayani customer yang ingin COD aja. Nah, COD sekitar daerah Gunung Putri, Cilengsi, dan yang dekat-dekat lah kita layanin biasanya. Dan untuk di online itu biasanya kita lakukan penjualan di Instagram dan di e-commerce, terutama Shopee ya. Iya gitu aja bang sih. Nah itu kan tadi kan soal sistem penjualan ya. Boleh nggak sih kita pengen tahu lebih dalam mengenai strategi penjualannya bang? Ya ini lebih spesifik ke online ya. Kan tadi kan abang kan lebih apa ya? Maksudnya kan ke e-commerce yang Shopee ya. Bisa nggak dijelasin lah soal strateginya gitu? Untuk strategi saya sendiri sih biasanya untuk menarik customer ya. Biasanya saya selalu mengadakan potongan-potongan harga di setiap produk, voucher-voucher potongan harga di setiap produk biasanya. Dan juga kalau misalnya ada event Shopee di angka-angka dan tanggal cantik itu, misalnya saya lakukan promosi-promosi seperti potongan harga, biaya ongkir gratis, dan lain-lain sih bang. Biasanya kalau di Shopee ya. Kalau di Instagram tersendiri sih saya biasanya sama aja. Biasanya lakukan promosi-promosi seperti potongan harga. Cuma kalau untuk di Instagram kan beda ya sama di Shopee. Kalau di Shopee itu kita dikenakan biaya admin itu sebesar
6,5%. Nah, biasanya kita nurunin harga dari harga Shopee. Biasanya gitu aja sih, Bang. Karena tadi ada kendala something, ya Bang ya? Aman. Iya. Sebenarnya ini banyak banget pertanyaan Bang. Ada 2 lagi sih. Boleh. Nah, pertanyaan itu apa saja tantangan yang hadapi oleh pelaku usaha menurut Abang nih? Itu gimana Bang? Bisa dijelasin nggak soal tantangannya untuk menghadapi pengusaha yang awal pemula lah gitu? Oke. Ini mah dari sudut pandang saya saja ya. Kalau menurut saya sih ya tantangan terberat bagi saya, terutama di usaha ini itu terutama modal ya. Kita ini masih terkendala modal karena modal kita bisa dibilang minim lah ya. Untuk usaha ini tentunya perlu modal yang cukup tinggi lagi karena untuk pengambilan barang pun memerlukan harga yang cukup tinggi. Jadi untuk saat ini sih kita masih terkendala modal dan juga biasanya customer ini yang domisilinya di dekat Kelapa Nunggal terutama ya, dia itu masih banyak yang menanyakan masalah lokasi toko. Kita itu biasanya untuk mengatasi itu biasanya dilakukan pembelian COD aja Bang, karena emang kita masih belum punya offline store atau toko lah Bang. Udah sangat cukup jelas ya teman-teman. Nah ini yang kedua itu ada lagi Bang. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari saya gitu. Ini pertanyaannya, bagaimana tips untuk mengembangkan bisnis agar lebih meningkat lah menurut pandangan Abang tuh? Gimana? Menurut saya sih ya, kalau saya pribadi diperlukan modal yang lebih sih, karena emang di usaha saya yang saat ini saya sangat membutuhkan modal. Saya tahu ada yang mau invest, bolehlah datang ke saya. Saya tahu ingin bekerja sama, kita welcome aja sih. Terus juga biasanya di era digital ini ya tentunya kita harus interaktif sama customer, terutama dalam menggunakan media sosial. Makanya kita di Instagram itu biasanya selalu update story tentang produk-produk yang terbaru, biasanya tentang potongan harga, biar customer kita ini lebih tahu apa yang kita sajikan di Durja Market ini, entah produk yang terbaru lah atau harga-harganya yang terbaru juga. Biasanya gitu sih Bang, menurut saya. Ini sebenarnya kita balik lagi ya soal strategi. Tadi kan Abang bilang kayak buat story kayak gitu. Itu untuk story itu kita ada waktunya nggak sih? Misalkan setiap minggu ada Senin atau setiap Jumat atau setiap hari bagaimana? Untuk saat ini sih saya biasanya update story itu setiap hari Bang, karena untuk update produk juga dan juga salah satunya untuk interaksi sama customer, biar toko kita kelihatannya aktif lah, nggak terbengkalai. Biasanya setiap hari sih kalau saya ya. Oke teman-teman, kalau misalkan dari teman semua ada yang ingin berinvestasi ke bisnis Abang, tinggal bisa hubungin ke Abang Fahmi. Siapa? Itunya ada itu nggak, Instagramnya nggak? Ada. Apa namanya? Namanya Durja Market. Durja Market. Ada itunya kayak Shopee-nya apa namanya? Shopee-nya sama Durja Market juga Bang. Ya oke. Ya kita kan udah berlama-lama dari awal sampai akhir dan sampai kita udah pindah tempat nih. Karena dia ada kendala something ya. Nah, ada nggak sih pesan-pesan untuk anak muda ya, khususnya untuk Gen Z sekarang yang kita lihat banyak banget anak-anak muda sekarang tuh kayak nggak berani untuk memulai. Ada nggak Bang pesan-pesannya gitu? Oke. Kalau untuk saya pribadi dan yang lain ya, pertama anak-anak muda, saya mau mewakili anak muda juga sih.
Iya, menurut saya sih kalau pengen berbisnis ya langsung aja gaskeun, nggak usah ragu-ragu lah. Awalnya juga gua modal kecil lah bro, tapi karena konsisten juga, karena eh, pintar menempatkan diri di usaha ini, pasti juga ada jalannya bro. Ya, jadi untuk kaum kaum milenial Gen Z langsung aja gaskeun, nggak usah ragu-ragu, pasti bisa bro. Berarti slogannya gasken ya. Gasken terus. Keren keren keren. Berarti keren banget nih Abang Fahmi dan selaku pelaku usaha dari Durja Market ya. Udah sangat keren sih menurut saya. Semoga pesan-pesan Abang yang tadi sampaikan untuk kita semua, Abang selaku pengusaha ini bisa terus meningkat dari usahanya dan semoga di tahun 2024 itu ada peningkatan yang sangat signifikan lah. Ya oke Bang. Kini itu aja Bang dari saya. Mohon maaf bila ada kata dari saya yang salah. Mohon maaf saya lagi. Dan saya juga ucapkan terima kasih Abang juga udah mau hadir dari wawancara hari ini gitu mengenai bisnis lah tentunya gitu. Bang, makasih banyak ya. Siap. Oke, siap. Oh my God!